Halo, selamat malam semuanya. Nama saya Oki Taruna Ramadan. Di sini saya akan mencoba mengerjakan tugas pertama dari um, pemrograman desktop. Oke, sebelum kita mulai, kita baca soalnya dulu. Ini ada 4 kriteria. Yang pertama, input menu restorannya, terus pemesanannya, kemudian menghitung total biaya, mencetak pesanan. Yang pertama, pemrograman harus memiliki makanan dan menu makanan dan minuman beserta harganya. Terus memungkinkan pelanggan untuk mensyaratkan berdasarkan daftar yang ditampilkan. Oke, maksimal 4 menu. Menghitung total biaya, pajak 10%, kemudian pelayan 20.000. Yang A, total keseluruhan oke. Beli bis harus bakal kena oke. Penawaran lebih dari satu, berarti satu. Oh, jadi dia beli minuman, terus pesanannya di atas 50, maka dapat satu gratis satu. Kalau misalnya dia pesan melebihi 100.000, maka mendapatkan diskon 10% dan dapat minuman harusnya juga. Mencetak, oke. Kita mulai aja. Nah, di sini saya sudah membuat kodenya dan saya akan mencoba menjelaskannya secara nggak ringkas ya, secara berurutan. Nah, kita di bagian menu. Ini ada public class menu. Itu artinya kita mempunyai kelas bernama menu. Dan di sini ada nama sebagai string, kemudian integer itu harga, karena itu kan angka ya. Stringnya kategorinya apa, makanan atau minuman misalnya. Dan public menunya itu ada string nama, in harga, string kategori ini tuh maksudnya metodenya untuk nama, harga, dan kategori kan nama itu tuh maksudnya identitas diri gitu. Kalau misalnya nama misalnya uh, nasi Padang itu kan nama ya. Kalau misalnya harga 5.000 berarti itu harga identitasnya. Oke, kita mulai langsung ke bagian otaknya. Nah, di bagian main.java. Di sini kita masuk ke bagian public class main. Kemudian public class void main setting RJS. Oke, skip aja. Nah, di sini menu daftar menu dengan menu berjumlah 8. Kalau misalnya pemrograman, kita itu menghitung dari 0, makanya ini sama sampai 0 sampai 7. Di menu pertama itu ada nasi Padang, hingga sini itu ada 4 kategori makanan gitu ya, nasi Padang, ayam bakar, sate ayam, gado-gado. Kemudian untuk minuman itu ada es teh manis sampai air mineral dengan harga 25.000, harga 88.000, dan ini jenisnya makanan, ini minuman yang tadi kan itu shelf-nya apa? String-nya yaitu nama, harga, dan kategori ini kan integer, ini string. Kan ini kan tuh integer itu kan angka tuh, jumlahnya harus angka. Kayak pakai int. Nah ini, menampilkan daftar menu ke pelanggan. Ini tuh maksudnya jadi pas kita coba run si pemrograman ini, nanti akan muncul daftar menu gitu. Nah, di sini daftar menunya ada 8 dengan maksimal pemesanan itu 4 pesanan. Nah, di bagian sini di bagian pertama kita itu harus mewajibkan si pelanggan itu mengisi um, pesanannya gitu. Kemudian di bagian 2 ini opsional, jadi nggak ngisi juga nggak apa-apa. Coba kalau misalnya saya jalanin dulu sebentar ya, misalnya, oh udah running. Kok Java C main dan Java. Kalau misalnya si nomor satunya nggak saya isi misalnya, Java main, saya nggak saya isi, so skip. Nah, maka kayak gini nih, si apa namanya, si sistem bingung gitu harus ngapain gitu, kayak dia bengong aja tuh, error tuh, kenapa harus diisi karena itu. Kemudian kita bagian 2 ini ada pesanan 2, pesanan 3, jumlah 3, oke ya sama aja sih sebenarnya. Mencari objek mana berdasarkan nama yang di input, main file mana daftar mana nama 1, oke. Menghitung total biaya
mencetak, dan struk. Oh, ini mah bagian akhir sih. Ini kita metode scanner sih sebenarnya. Nah, di bagian public set void tampilkan menu, menu daftar menu. Ini tuh jadi pas kita print gitu ya. Nanti ada 8 menu. Nah, contohnya kayak gini. Tadi tuh yang contohnya Java main, Java main. Oh, sorry. Java main Java Java main. Nah, ini itu fungsi ini untuk menampilkan menu. Ini kan ada 8 tuh ya. Dari nasi padang sampai ke air mineral. Oke, langsung aja. Public state file menu daftar menu sing menu nama empty. Oke. Ya, untuk mencari menu di area berdasarkan nama ya. Dan di bagian sini mengecek satu persatu secara manual. Ini tuh maksudnya gini. Misal kita di bagian pertama ya, kita pesan nih, nih. Misal SD. Kan DS itu nggak ada ya di dalam menu. Nah, maka kalau misalnya kita menulis yang tidak ada, itu akan menghasilkan nilai 0 atau tidak ada. Kita coba SD lagi. Nah, pada saat kita mengklik si jumlah pesanan kedua dengan tulisan SD, nah si sistem tuh bakal menggunakan metode scanner gitu ya. Dan dia lihat di bagian pertama nggak ada juga, nggak ada. Jadi dia pas bagian 2 juga nggak ada, makanya dia akan menghasilkan nilai 0. Nah, dan ketiga SD lagi gitu, ini juga sama, bakal berurutan gitu. Jadi gini, pertama dia tuh melihat dulu di bagian, misalnya kita ke bagian satu nih, dia tuh ngeliat dulu ada nggak sih menu bernama SD gitu. Pas dia lihat, oh nggak ada di menunya misalnya, jadi datanya nggak ada. Nah, pasti datanya nggak ada, dia tuh juga ngeliat di bagian yang pertama, di bagian sini. Oh nggak ada juga, ya udah bakal menghasilkan nilai 0 gitu. Lalu di sini jumlahnya satu aja, sama juga. Nah, maka hasil akhirnya gini. Nah, itu total nggak ada dan pajaknya pun tidak kena gitu. Kayak gitu. Yang kayaknya sih ini untuk mengecek menu gitu. Penting juga sebenarnya. Nah, kan menghasilkan nilai 0 kalau misalnya tidak ditemukan. Public static void hitung dan cetak. Ya, ini fungsi untuk mencetak menu jumlah sih. Yang tadi nih, yang bagian sini. Nah, ini nama menu dan jumlahnya gitu. Oke, bulan ada minuman false, sehingga nama minuman. If menu no, total minum oke. Oke, jadi kalau misalnya menu pertama tidak ada, maka totalnya pun tidak ada gitu. Ini juga sama, sebenarnya sama 4. Nah, di sini kita perhitungan biaya akhirnya. Misal, double pajak totalnya itu jadi total seluruhnya 4 menu itu ditotalin gitu ya. ehm, Dikali 10%. Misalnya harganya 60.000, maka 10% itu 6.000 gitu. Terus biaya pelayanan 20.000, mahal sih 20.000 sebenarnya. Mahal banget. Total keseluruhan total biaya pajak, biaya pelayanan, oh di total dari eee, totalnya ditambah si pajak dan pelayanan, maka menghasilkan total keseluruhan. Nah, ini di bagian harga. Jika subtotal di atas 100.000, maka dapat diskon 10%. Terus di sini dan udah pasti dapat apa namanya, bonus minuman satu kalau dia pesan minuman, tapi kalau dia nggak pesan minuman, maka tidak akan mendapatkan bonus satu gratis satu gitu. Nah, di bagian dua, ini tuh jadi si apa namanya, misalnya dia pesan itu jumlahnya di atas 50.000, tidak akan dapat diskon karena syarat diskon itu kan di atas 100.000 ya. Jadi dia itu mendapatkan um, promo minuman gratis satu karena syarat untuk dapatkan minuman itu mendapatkan 1 M di atas 50.000 dan dia harus beli minuman. Kalau misalnya dia tidak beli minuman, maka tidak akan mendapatkan gratis minuman.
Total keseluruhan tidak ada promo. Kalau di bawah 50.000 maka tidak ada promo. Dan ini bagian cetak struk pembayaran. Nah, ini stringnya gitu ya. Ini yang jumlah pertama, jumlah kedua, jumlah ketiga, jumlah keempat. Dan totalnya itu akan dikalikan 10% dengan pajak dan biaya pelayanan ditambahkan. Oke, ini jelasnya enak sambil praktek sih yang bagian sini. Nah, langsung aja ya. Itu kan menu DS ya ditemukan. Nah, ini yang bagian tadi, boolean tadi. Javasi main dot java. Salah. Javasi main dot java java main. Ini saya mau coba menjelaskan yang bagian akhir ya. Perhitungan dia kayak gimana sih gitu kan. Coba kita bahasa Inggris alpukat. Alpukat. Coba satu dulu. Ini kosongin aja. Ya. Nah, ini kan di bawah 50.000 ya. Jadi dia tidak kena apa namanya? Tidak dapat bonus biaya apa? Bonus minuman dan tidak dapat diskon 10%, tapi dia kena ini apa namanya? Totalnya 15.000. Rugi sih sebenarnya, dia kena pajaknya 10%, terus kayak 20.000, total jadi 36.500 sih. Itu yang penjelasan tadi yang bagian sini nih. Yang bagian nah ini skenario 3. Nah ini. Oke, kita coba skenario 4 ya. 1 2. Ini Java main. Nah, kita coba yang bagian use alpukat. Kita skenario nya di atas 100.000 dan pesan minuman. Ya salah. X-nya pun ya lagi. Java sih main Java main use alpukat. Satu aja. Use alpukat. Satu lagi. Kita sucikan ini di atas 100.000 ya. Akan paling mana apa tuh? Tembakan. Okay. Bakar satu aja. Nah, kita lihat di sini hasil dari struknya. Nih, itu kan 3 menu ya. Ini ada 15. Totalnya 60.000. Nah, ini masih di atas 50.000 sih sebenarnya. Jadi dia tetap dapat minuman. Minumannya tuh sesuai dengan pesanan dia gitu. Ini pajaknya 10.000, dia 60.000, dari 10.000 ya 6.000 benar. Kayak pelangnya 20.000, total aja 86.000. Sebenarnya untuk kasus yang 100.000 gitu sih sama aja sebenarnya. Jadi ya udah gitu aja sih. Terima kasih banyak. Selamat siang.